Ahli pedang hantu melakukan langkah pertama. Tanpa berkata apa-apa, dia segera mengeksekusi jurus terbaiknya, makhluk supernatural tak tertandingi. Para pembudidaya ras hantu pandai mengolah energi kematian dan mengendalikan jiwa orang mati. Zhao Feng adalah salah satu kultivator yang sangat baik. Namun, tidak seperti yang lain, dia menggabungkan dao hantu dan dao pedangnya dengan cara yang kreatif, menjadi talenta puncak yang luar biasa di antara para ahli pedang generasi baru. Tingkat budidaya Zhao Feng juga tidak rendah. Saat dia mengeksekusi makhluk supernatural yang tak tertandingi, dia mewujudkan fenomena misterius yang mengerikan. Setengah dari tubuh ramping Zhao Feng berubah menjadi roh jahat, dan setengah lainnya berubah menjadi makhluk gaib neraka yang legendaris saat dia mengirimkan serangan pedang. Dua jenis api berbeda bercampur dan segera mewarnai langit menjadi hitam pekat. Ini terlihat sangat mengerikan, dan wajah itu terlihat sangat menakutkan, memicu kepanikan yang luar biasa pada orang lain. Pemandangan berbagai lapisan neraka muncul di belakang Zhao Feng, membuat kekuatan makhluk gaib melonjak dengan liar. Makhluk supernatural yang tak tertandingi. Saya mendengar bahwa Zhao Feng pernah menggunakan gerakan ini untuk membunuh Kaisar Bela Diri Surga ke-6 secara instan. Serangan pedang ini sepertinya makhluk gaib benar-benar datang dari neraka dan mengirimkan serangan pedang. Selain aura amat buruk yang mengejutkan, ada lebih banyak kejutan psikologis. Lagi pula, tidak ada seorang pun yang benar-benar tidak takut akan kematian. Aku ingin tahu bagaimana penguasa sabar tanpa bayangan akan menangani hal ini. Dia mungkin tidak bisa menangani ini hanya dengan mengandalkan klonnya. Dalam berbagai diskusi, banyak ahli pedang memberikan penilaian yang sangat tinggi terhadap makhluk supernatural Zhao Feng yang tak tertandingi. Pada saat yang sama, ahli pedang Kors Rache Xing Feng juga menghunus pedangnya. Dentang resonansi datang dari pedang Xing Feng. Cahaya cemerlang muncul pada bilahnya yang panjang dan ramping, tampak menusuk dan menyilaukan. Dibandingkan dengan teknik pedang Zhao Feng yang rumit, yang sangat memperhatikan keterampilan, teknik pedang Xing Feng jauh lebih sederhana. Tidak ada fenomena misterius yang mengejutkan atau gerakan pedang yang luar biasa. Yang ada hanyalah niat pedang yang ganas dan eksplosif serta kekuatan yang sangat murni. Saat Xing Feng menghunus pedang di tangannya, angin kencang menyapu, dan semua orang merasakan sedikit tekanan. Potongan penghancur bintang. Xing Feng melompat ke udara dan menebas. Ledakan. Fenomena misterius ledakan bintang muncul di belakangnya. Sepertinya supernova ini adalah hasil dari pukulannya. Dikatakan bahwa di era kuno, seorang ahli pedang tertentu dapat menghancurkan bintang kecil dengan satu tebasan setelah dia mencapai Kaisar Bela Diri Langit ke-9. Kemudian, ahli pedang itu meninggalkan teknik sabre yang kuat ini, Star Shattering Chop, yang sekarang berada di tangan Xing Feng. Ini adalah sesuatu yang dia temukan ketika bertualang di sisa era kuno. Meskipun Xing Feng tidak mengembangkan Star Shattering Chop hingga batasnya, ia masih berada pada tahap dasar, aura dan kekuatannya sebanding dengan pendekar pedang kuno dan tidak akan terkalahkan oleh mereka. Zhao Feng dan Xing Feng, keduanya merupakan bagian dari 10 ahli pedang hebat generasi baru, menyerang hampir pada waktu yang bersamaan. Makhluk supernatural tak tertandingi datang dari satu sisi dan Star Shattering Chop dari sisi lain. Dua gerakan kuat mendekat pada saat bersamaan. Bisakah penguasa pedang tanpa bayangan menghalangi mereka? Bagaimana dia akan memblokir? Jika itu aku akan kesulitan memblokir satu gerakan pun. Saya hanya bisa mengelak. Namun, setelah menghindar, saya akan berakhir dalam posisi pasif. Keduanya benar-benar pantas menjadi ahli pedang terbaik di ras mayat dan ras hantu, bahkan jika dibandingkan dengan beberapa ahli pedang generasi tua. Orang-orang itu hanya memiliki keuntungan dalam budidaya. Sepertinya klon ini akan meledak. Melihat Zhao Feng dan Xing Feng menyerang bersama-sama, semua orang khawatir dengan klon penguasa pedang tanpa bayangan. Di atas pilar batu hitam, Xiao Chen berpikir sangat cepat. Baik itu gerakan membunuh Zhao Feng atau gerakan membunuh Xing Feng, dia menemukan banyak celah di dalamnya. Apapun serangannya, dengan mengandalkan keunggulan absolutnya dalam pemahaman Sabre Dao, Xiao Chen dapat dengan mudah menghentikan gerakannya saat menggunakan kultivasi yang lebih rendah. Saat ini, bahkan Sabre Sovereign Wu Xiao Tian mengakui inferioritasnya terhadap Xiao Chen dalam Sabre Dao. Hal krusialnya adalah keduanya menyerang bersama-sama.
Setelah Xiao Chen mematahkan satu, gerakan membunuh yang lain akan sulit dipatahkan. Jika tubuh asli Xiao Chen lebih dekat, itu akan baik-baik saja. Dengan dua pedang, dia bisa menerima dua gerakan ini dengan relatif mudah. Jika orang lain tahu dia mempunyai pemikiran seperti itu, mereka mungkin akan merasa ingin muntah darah. Tidak mudah untuk dihadapi. Ia mendapati situasinya tidak mudah untuk dihadapi dan bukannya tidak mungkin untuk diatasi. Di kereta perang yang jauh, Xiao Chen menyipitkan mata dari tubuh aslinya, dan energi sihir di lautan kesadarannya terbakar lagi. Lalu, dia mengulurkan tangannya dan menunjuk. Domain pedang Taiji, klon yang terbuat dari mantra penganugerahan kehidupan mengirimkan lingkaran energi primordial Yin dan Yang, membentuk diagram Taiji hitam putih. Domain pedang Taiji langsung bermanifestasi, dan energi Yin dan Yang masing-masing membentuk seekor naga yang berputar-putar dengan liar. Tepat pada saat ini, Zhao Feng dan Xing Feng melangkah ke domain pedang Taiji pada saat yang sama, satu dari kiri dan satu lagi dari kanan. Sebelum keduanya sempat bereaksi, energi berputar ini menarik mereka dari kiri dan kanan, menyebabkan mereka kehilangan kendali atas tubuh mereka. Namun, hanya dalam sepersekian detik, keduanya juga melepaskan domain sabre mereka, mengendalikan tubuh mereka di dalam domain sabre Taiji. Namun, semuanya sudah terlambat. Keduanya yang semula menyerang dari kiri dan kanan berbaris ke arah yang sama. Sekarang, Xiao Chen mengangkat pedangnya dan menghadapi keduanya yang menyerang. Kemudian, dia menebas, dan lampu pedang menyala. Pertama, hal itu menghancurkan makhluk supernatural yang tak tertandingi. Kemudian, itu mematahkan Star Shattering Chop. Zhao Feng, yang menunjukkan kekuatan makhluk gaib, dan Xing Feng yang sangat kejam, keduanya berteriak dalam kesengsaraan. Pedang di tangan mereka terbang dengan dentang, sebelum mendarat di pilar batu tempat Xiao Chen berada. Di sisi lain pilar batu, Xiao Chen mengangkat pedangnya dan menyandarkannya pada dua leher pada saat yang bersamaan. Wajah Zhao Feng dan Xing Feng terbakar rasa malu. Keduanya menyerang bersama-sama, tetapi mereka masih tidak bisa mengalahkan klon pihak lain. Terlebih lagi, pedang mereka bahkan terlepas dari tangan mereka. Adegan ini terasa luar biasa, mengejutkan semua orang. Mereka tidak dapat memahami apa yang telah terjadi. Mereka merasa dunia seperti terbalik. Sesaat sebelumnya, mereka yakin bahwa penguasa saber tanpa bayangan tidak akan mampu mempertahankan klonnya. Pada saat berikutnya, penguasa pedang tanpa bayangan menempatkan pedangnya di leher keduanya pada saat yang bersamaan. Terima kasih sudah bersikap santai. Xiao Chen menarik pedangnya dan berdiri tegak dengan tangan di belakang punggungnya. Xing Feng tersenyum pahit dan berkata, kami tidak menjalaninya dengan mudah. Keterampilan kami tidak sebanding dengan Anda, dan kami sangat yakin dengan kekalahan kami. Aku hanya ingin tahu, bagaimana bisa di hadapanmu, Star Shattering Chop milikku seperti rumah lumpur dengan atap bocor, hancur berkeping-keping hanya dengan satu pukulan. Saya juga ingin tahu bagaimana Anda bisa menghancurkan makhluk supernatural tak tertandingi saya dengan satu serangan biasa. Apakah aku, Sang Ghostly Bladesman, benar-benar seburuk itu? Apakah teknik bela diri yang saya ciptakan benar-benar mengerikan? Keduanya memang yakin sepenuhnya akan kekalahan mereka. Bahkan tanpa domain saber yang aneh itu, mereka akan kalah telak jika bertemu dengan penguasa saber tanpa bayangan. Itu bukan karena penguasa pedang tanpa bayangan memiliki kultivasi yang tinggi, tetapi keterampilan pedang mereka seperti lumpur dibandingkan dengan awan. Sederhananya, itu seperti para petapa bela diri atau bahkan raja bela diri yang melihat teknik pedang mereka. Kontrasnya sangat menggelikan. Seluruh alun-alun sepi. Tidak ada yang menyangka setelah keduanya dikalahkan, mereka akan menanyakan pertanyaan yang sama. Xiao Chen tetap diam. Dia akan mengakui bahwa jika ada dua pendekar pedang yang melawannya, dia tidak akan mampu melindungi klon ini. Kemenangan ini karena dia sangat familiar dengan pedang. Namun, Xiao Chen tidak begitu tahu bagaimana menjawab pertanyaan kedua orang ini, apa yang harus dia katakan. Akumulasi agak sulit untuk dijelaskan. Hanya orang-orang yang mempunyai pengalaman yang bisa memahami bagaimana rasanya. Jika kalian berdua bersedia menyerahkan semua yang kalian miliki dan menghabiskan waktu 3 tahun menjelajahi sebagian besar daratan Kunlun, meletakkan harga diri kalian untuk bertarung melawan para ahli pedang dari berbagai ras tanpa peduli senioritas dan tingkat pengolahan,
dan hanya menggunakan ras yang sama, maka kalian harus melakukan hal yang sama, memahami beberapa alasannya. Wen Ziran berbicara pada saat yang tepat, membantu Xiao Chen menjawab pertanyaan mereka. Penguasa sabar tanpa bayangan, benar kan? Xiao Chen mengangguk dan berkata, akumulasi adalah sesuatu yang sangat mendalam. Namun, kenyataannya, ini hanyalah kalimat berikut, setelah melihat lebih banyak, Anda secara alami akan mengerti. Zhao Feng, makhluk supernaturalmu yang tak tertandingi dapat dianggap sebagai teknik bela diri mental. Ini unik dan indah. Namun, saya telah melihat terlalu banyak teknik seperti itu dan bahkan mengalami puncak ahli pedang ras dewa, yang dapat mengeluarkan teknik bela diri yang beberapa kali lebih indah daripada makhluk supernatural tak tertandingi Anda. Katakan padaku, apakah menurutmu aku dapat dengan mudah mematahkan teknik terkuatmu dengan itu? Xing Feng, aku pernah bertarung melawan pendekar pedang kaisar bela diri berdaulat dan melihatnya benar-benar membelah bintang menjadi dua. Apakah kamu masih berpikir bahwa Star Shattering Chop-mu benar-benar kuat? Mengapa kamu tidak layak disebutkan di hadapanku? Itu karena orang yang lebih kuat darimu telah kalah dariku. Saat ini, seluruh alun-alun menjadi sangat sunyi. Saat banyak ahli pedang mendengarkan apa yang dikatakan Xiao Chen, mereka semua berpikir keras. Terima kasih atas pelajarannya, Zhao Feng dan Xing Feng berkata serempak. Kemudian, setelah memberi hormat dengan tangan ditangkupkan, mereka mundur dan dengan lembut mendarat kembali di pilar batu mereka. Wen Ziran berkata, semua orang di sini adalah ahli pedang terkenal dari generasi baru di zaman keemasan ini, semuanya adalah ahli pedang sejati. Sebagai ahli pedang, tidak perlu terpaku pada kemenangan atau kekalahan. Bagaimana kalau kita memanfaatkan kesempatan ini untuk meminta nasihat dari penguasa pedang tanpa bayangan? Sebagai perbandingan, kita akan mendapatkan lebih banyak manfaat. Bagaimanapun, ini adalah pertemuan yang langka. Itu benar. Saya Feng Xingsheng. Saya terutama mengolah Quick Wind Sabre Dao. Maukah penguasa pedang tanpa bayangan memberiku nasihat? Feng Xingsheng berdiri dan berkata dengan tulus. Wen Ziran benar. Karena pihak lain jelas berada beberapa level lebih tinggi, mereka sebaiknya memanfaatkan kesempatan ini untuk mencari nasihat dan meningkatkan pemahaman mereka tentang Sabre Dao. Meskipun 3 orang yang menantang Xiao Chen sebelumnya semuanya kalah, mereka mendapat banyak manfaat. Ini adalah contoh terbaik. Xiao Chen berkata dengan tenang, tidak masalah. Silakan. 10 langkah kemudian, Feng Xingsheng kalah. Xiao Chen tanpa pamrih berbicara tentang semua pemahamannya tentang pedang angin cepat Dao dan kekurangan teknik pedang Feng Xingsheng. Feng Xingsheng menutup matanya dan berpikir keras. Kemudian, dia kembali, merasa puas, dan mulai merenungkan apa yang dia pelajari. Setelah itu, aliran penantang yang tak ada habisnya melangkah maju, semuanya melawan Xiao Chen satu demi satu tanpa jeda. Untungnya, Xiao Chen tidak membenci hal seperti itu. Sebaliknya, dia menyukainya. Menunjukkan kekurangan orang lain juga menjadi pengingat bagi dirinya sendiri. Itu seperti pedang di tangannya. Meski namanya Pride, Xiao Chen mengendalikannya, dan hatinya selalu tetap rendah hati. Ada beberapa ahli pedang yang brilian juga. Xiao Chen tidak menahan kata-kata pujian, bahkan meminta nasihat tanpa bersikap apapun. Selama 3 tahun terakhir, begitulah cara hidup Xiao Chen. Dia tenggelam dalam Sabre Dao, tanpa malu bertanya kapan dia melihat teknik bela diri yang baru atau aneh, jadi dia sudah terbiasa dengan ini. Suasana tempat itu berubah menjadi sangat kolegial. Segmen mencari teman melalui pedang sangat sukses. Efek yang dibawa Xiao Chen jauh melampaui ekspektasi Wen Ziran, membuatnya merasa sangat puas. Semua orang mengobrol dengan gembira dan akhirnya menggunakan pertempuran melawan penguasa saber tanpa bayangan untuk menentukan peringkat sekolah sabre. Secara alami, Shadoles Sabre Sovereign menduduki peringkat pertama di Sabre School Ranking. Peringkat kedua adalah Wen Ziran, yang bertahan paling lama melawan Xiao Chen. Yang ketiga adalah pendekar hantu, Zhao Feng. Setelah Zhao Feng beristirahat sejenak, dia menantang penguasa pedang tanpa bayangan lagi dan segera memperoleh pencerahan di tempat, meningkatkan makhluk supernatural tak tertandingi 1 langkah lagi dan meninggalkan kesan mendalam pada semua orang. Di pesta teh ini, selain penguasa pedang tanpa bayangan, pendekar hantu, Zhao Feng, adalah orang yang paling mengejutkan semua orang. Retakan. Di pilar batu tengah,
klon Xiao Chen tiba-tiba hancur, dan Pride melonjak ke udara. Pada awalnya, semua orang tercengang. Ketika mereka melihat ke arah terbangnya Pride, mereka menemukan tubuh sebenarnya dari penguasa saber tanpa bayangan telah tiba. Sial, saat kereta perang siklus mendarat dengan kuat di tanah, Pride menyambung kembali ke dalamnya. Kereta perang itu berguling-guling di tanah, mengeluarkan suara gemerincing merdu yang terdengar sangat menyenangkan. Ayo pergi dan sambut penguasa pedang tanpa bayangan. Wen Ziran adalah orang pertama yang melompat, dan banyak ahli pedang segera mengikutinya, mendarat di jalan lebar. Kamu akhirnya tiba. Kami sudah menunggu lama sekali, kata Wen Ziran sambil tersenyum tipis. Bagaimanapun, klon bukanlah tubuh asli dan akan selalu diperlakukan berbeda. Penguasa pedang tanpa bayangan, maukah kamu keluar dari kereta perangmu dan biarkan kami melihat wajah aslimu? Seseorang bertanya dengan rasa ingin tahu. Semua orang di sini pasti penasaran dengan wajah asli penguasa pedang tanpa bayangan. Bukan hanya para ahli pedang ini tetapi juga para pembudidaya yang bergegas untuk menyaksikan kegembiraan tersebut. Orang seperti apa yang bisa mendapatkan reputasi seperti itu dalam waktu 3 tahun? Apakah orang ini selama ini diam, baru muncul di zaman keemasan ini, atau apakah dia sudah terkenal sejak lama dan hanya bertingkah misterius? Seketika, semua mata yang hadir, lebih dari 10.000 di antaranya, menatap ke arah kereta perang siklus, menunggu jawaban penguasa pedang tanpa bayangan. Xiao Chen merasa tidak berdaya. Dia sudah memperkirakan situasi seperti itu ketika menghadiri pesta teh ini. Namun, saat ini, dia benar-benar tidak bisa turun dari kereta perang. Dia masih belum bisa menghadapi identitasnya sendiri sebagai Raja Naga Azure. Setiap kali Xiao Chen memikirkan setiap batu nisan di kuburan berdarah dan kata-kata, Xiao Chen, yang digariskan dengan darah, itu seperti mimpi buruk yang berulang kali muncul di kepalanya. Jangan lakukan pada orang lain apa yang kamu tidak ingin orang lain lakukan padamu. Suara resonansi terdengar dari belakang, memukau semua orang pada saat bersamaan. Mereka semua merasa tidak bisa memegang pedang dengan benar di tangan mereka, begitu ketakutan hingga gemetar. Itu adalah penguasa pedang senior. Semua orang menoleh ke belakang dan langsung terkejut ketika mereka tiba-tiba melihat Wu Xiaotian yang berambut putih. Sabre Sovereign Wu Xiaotian sudah bertahun-tahun tidak muncul di depan umum. Terakhir kali dia melakukannya adalah saat kesengsaraan besar angin dan api Raja Naga Azure. Salam, penguasa pedang senior. Salam, Sabre Sovereign. Gelar Wu Xiaotian, Saber Sovereign, tertanam jauh di dalam hati setiap orang. Dia seperti dewa bagi semua ahli pedang, seseorang yang tidak bisa dilampaui. Misalnya, penguasa pedang Inferno, penguasa pedang es, penguasa pedang angin cepat, dan lainnya, dia jauh lebih kuat dari mereka. Dia adalah satu-satunya penguasa pedang. Tuan, apa yang terjadi dengan rambutmu? Wen Ziran bertanya dengan cepat setelah dia bergegas dan melihat rambut putih Wu Xiaotian. Orang lain mungkin tidak tahu, tetapi Wen Ziran sangat jelas bahwa pagi ini, rambut majikannya masih hitam, dan dia tampak bersemangat. Sekarang, dia jelas memudar secara signifikan. Dia tidak bisa menutupi aura tua yang datang darinya. Tidak perlu khawatir untuk guru. Saya baru saja melepaskan sesuatu, kata Wu Xiaotian lembut. Dia cukup puas dengan muridnya ini. Di dalam kereta perang, Xiao Chen juga agak terkejut. Dia tidak tahu apa yang mengejutkan Sabre Sovereign. Mungkinkah Sabre Sovereign mengenaliku? Itu tidak mungkin. Di antara kegunaan luar biasa dari kereta perang siklus, terdapat satu fungsi khusus pemisahan dari dunia dan membentuk ruangnya sendiri. Bahkan seorang prime pun tidak akan bisa mengungkap identitas aslinya. Kecuali Xiao Chen keluar dari kereta perang siklus ini, tidak ada yang akan tahu bahwa dia adalah Raja Naga Azure Xiao Chen. Suara mendesing. Sementara Xiao Chen sedang berpikir, Wu Xiaotian tiba-tiba melayang ke udara dan bergegas menuju Cycle War Chariot. Secara refleks, 7 senjata ilahi di kereta perang siklus semuanya terhunus dan menyerang Wu Xiaotian. Sial, sial, sial. Wu Xiaotian menggunakan tangannya untuk menerima pedang. Setiap gerakannya mengandung niat pedang yang sangat besar, menggunakan tangan kosongnya untuk melawan senjata ilahi tanpa terluka. Dentangnya terdengar seperti ledakan. Setiap kali dia bertukar gerakan, seluruh Heavenly Sabre Mountain Manor bergetar. Mundur,
Kereta perang siklus melayang ke udara dan mundur 1 kilometer. Wu Xiaotian maju, menyerang semakin cepat saat dia bertarung dengan 7 senjata ilahi. Ketika Xiao Chen mewujudkan domain pedang Taiji, Wu Xiaotian tertawa getir, tidak mampu mematahkan teknik ini. Level pihak lain dalam Sabre Dao benar-benar mencapai puncaknya. Tidak ada yang bisa menyaingi dia. Namun, siapakah Wu Xiaotian? Bagaimanapun, dia adalah kaisar bela diri penguasa surga ke-9 yang menggunakan pedang waktu Raja Melingkar, seseorang yang bisa bertarung melawan perdana. Seringkali, seseorang tidak perlu bergantung pada teknik untuk mengalahkan musuh. Wu Xiaotian melayang ke udara dan memfokuskan energinya pada jarinya. Bang! Ketujuh senjata ilahi semuanya terlempar ke belakang, dan domain pedang Taiji hancur. Gelombang kejut melanda. Semua ahli pedang yang hadir tertangkap basah dan terbang, muntah darah. Mereka semua memiliki ekspresi terkejut ketika mereka melihat Cycle War Chariot itu. Penguasa pedang tanpa bayangan sebenarnya bisa memaksa Wu Xiaotian menggunakan kekuatannya. Seberapa kuatkah penguasa saber tanpa bayangan? Suara mendesing. Dengan pembukaan instan ini, Wu Xiaotian menghilang dalam sekejap, memasuki Cycle War Chariot. Bocah kecil, kamu semakin berani. Tidak kusangka kamu benar-benar berani menyerangku. Wu Xiaotian tertawa sambil dengan santai duduk di kereta perang. Ketika Xiao Chen mendengar ini, dia segera mengerti bahwa Wu Xiaotian masih bisa mengenalinya. Dia tersenyum pahit. Saya bisa bersembunyi dari semua orang, tapi pada akhirnya, saya masih tidak bisa bersembunyi dari senior. Omong kosong, saya bermain-main dengan pedang sepanjang hidup saya. Jika saya bahkan tidak bisa mengenali seseorang, bukankah saya akan menjadi bahan tertawaan? Wu Xiaotian membalas sambil menunjuk lunar Shadow Sabre di sisi Xiao Chen. Xiao Chen bersukacita dan segera menyerahkan pedang itu. Senior, sejak item spirit dari pedang ini bergabung ke dalamnya, sudah hampir 5 tahun, tapi dia masih belum bangun. Aku ingin tahu apa yang salah dengan itu. Pedang hebat, gumam Wu Xiaotian sambil bermain-main dengan pedang bayangan bulan. Sepertinya dia tidak pernah mendengar pertanyaan Xiao Chen, membuatnya merasa cemas tak berdaya. Setelah beberapa saat, dia mengembalikan pedang itu kepada Xiao Chen dan berkata, seperti yang kuduga. Meskipun budidayamu di Sabre Dao sudah melampaui milikku, masalah tersembunyi di hatimu menjadi lebih besar. Apa maksudmu? Pedangmu baik-baik saja, Andalah masalahnya. Dia tidak bisa mengenalimu. Tentu saja, dia tidak akan membiarkanmu menggambarnya. Wu Xiaotian menjelaskan dengan tenang, mengucapkan setiap kata. Namun, kata-kata ini seperti guntur yang bergema di kepala Xiao Chen. Apa yang terjadi? Mengapa Sabre Sovereign tiba-tiba mulai bertarung dengan Shadowless Sabre Sovereign? Mungkinkah penguasa pedang tanpa bayangan berkonspirasi melawannya? Sepertinya tidak demikian. Ketika mereka bertukar gerakan sebelumnya, Sabre Sovereign menangani gerakan yang mereka lakukan. Akhirnya, dia terlihat tidak mampu mengendalikan diri dan menggunakan kekuatan untuk mematahkan tekniknya. Jika memang ada konflik, Sabre Sovereign akan menggunakan kekuatan penuhnya sejak awal dan bukan hanya di akhir. Omong kosong, apakah Anda mengatakan bahwa senior Wu Xiaotian tidak sebanding dengan penguasa pedang tanpa bayangan? Tidak, saya hanya menganalisis fakta. Sabre Sovereign mungkin tidak pernah berpikir untuk benar-benar menyerang Shadowless Sabre Sovereign ini. Apa yang mereka berdua bicarakan? Sekarang, tidak ada suara sama sekali yang keluar dari mereka. Melihat Wu Xiaotian telah terbang ke dalam kereta perang siklus dan tidak keluar dalam waktu yang lama, banyak tamu terhormat dan penggarap di Istana Gunung Pedang Surgawi mulai merasa agak cemas. Hanya Wen Ziran yang samar-samar menebak sesuatu. Majikannya berkata dia melepaskan sesuatu. Apa itu? Apa yang bisa dilakukan majikannya hingga membuat rambut majikannya seketika memutih, membuatnya menua secara signifikan? Mungkinkah jantung Wen Ziran berdetak kencang? Saat dia melihat Cycle War Chariot, sebuah jawaban yang tidak pasti muncul di hatinya. Tanda hubung. Xiao Chen berhenti sejenak di Cycle War Chariot sebelum berkata, senior benar. Sebenarnya, aku seharusnya memikirkan hal itu. Namun, saya hanya tidak mau menghadapinya. Wu Xiaotian tersenyum dan berkata, pria sejati mampu mengangkat dan melepaskan. Tidak ada yang perlu disesali. Apa yang terjadi saat itu berada di luar jangkauan Anda dan saya.
Ini juga bukan yang Anda inginkan. Mengapa menyalahkan dirimu sendiri? Setelah beberapa saat, dia mengubah topik pembicaraan. Meskipun mudah untuk mengatakannya, namun pada kenyataannya hal itu tidak mudah untuk dilakukan. Prinsipnya mudah untuk diketahui, namun, melakukannya selalu merupakan bagian tersulit. Ini sama bagi saya. Xiao Chen tersenyum. Jarang sekali dia tersenyum dalam 5 tahun terakhir, tetapi Wu Xiaotian kini berhasil membuatnya tersenyum. Senior, menurutku tidak ada orang lain yang menghibur orang sepertimu. Saya mengatakan yang sebenarnya. Ada beberapa hal yang masih belum berani kukatakan, sudah kupahami meski sudah lama hidup. Apalagi anak muda sepertimu. Namun, semuanya akan menjadi yang terbaik. Anda tidak perlu khawatir mengenai hal ini. Saya yakin Anda akan dapat menemukan jalan keluarnya cepat atau lambat. Xiao Chen mengangguk dan berkata, terima kasih, senior. Tidak perlu untuk itu. Aku akan keluar dulu. Tempat ini sungguh pengap. Saya ingin tahu bagaimana Anda bisa tinggal di sini selama 3 tahun. Ini, pernak-pernik kecil untukmu. Wu Xiaotian menghela nafas pelan, merasa kasihan pada Xiao Chen. Nasib anak ini terlalu pahit. Xiao Chen menerima barang itu. Itu adalah kantong kecil yang sepertinya berisi medali. Wu Xiaotian membuka tirai pintu dan berdiri tegak setelah keluar. Dia melihat sekeliling dan berkata, saya akan mengumumkan sesuatu sekarang. Saya harap semua orang tidak terlalu terkejut. Apa? Melihat penampilan tegas Wu Xiaotian, semua orang merasa penasaran. Apa yang akan diumumkan Wu Xiaotian? Apakah itu identitas sebenarnya dari penguasa pedang tanpa bayangan? Apakah dia akan menerima murid lain? Apakah dia memiliki konflik dengan penguasa saber tanpa bayangan? Saya, Wu Xiaotian, mengumumkan bahwa mulai hari ini, sejak saya mengatakan ini, gelar Sabre Sovereign bukan lagi milik saya, Wu Xiaotian, tetapi milik Sadoles Sabre Sovereign. Saat Wu Xiaotian mengatakan itu, tempat yang bising itu sunyi untuk waktu yang lama. Di dalam kereta perang, Xiao Chen kebetulan mengeluarkan medali dari kantongnya. Dia melihat kata pedang, di atasnya ditulis dengan cara kuno yang penuh dengan niat membunuh. Di tempat yang sunyi ini, tidak ada yang tahu sebelumnya bahwa penguasa pedang Wu Xiaotian akan tiba-tiba mengumumkan hal ini, menyerahkan gelar penguasa pedang kepada penguasa pedang tanpa bayangan, seseorang yang wajah aslinya tidak diketahui oleh siapapun. Gelar Sabre Sovereign bukan sekadar gelar. Dengan gelar ini, seseorang akan mendapat rasa hormat dari semua pendekar pedang di seluruh dunia Kunlun. Keberuntungan yang dibawanya juga tidak bisa diperkirakan. Beberapa ahli pedang puncak mendambakan gelar ini dalam mimpi mereka. Namun karena keberadaan Wu Xiaotian, mimpi ini hanya menjadi harapan yang berlebihan. Namun kini, gelar tersebut akan berpindah tangan. Mengapa? Seseorang bertanya, merasa bingung. Wu Xiaotian menjawab dengan acuh tak acuh, saya tidak punya penjelasan untuk ini. Dalam waktu kurang dari 10 tahun, selama dia keluar dari kereta perang, tidak ada yang akan meragukan keputusan saya lagi. Di dalam kereta perang, Xiao Chen terkejut dengan keputusan Wu Xiaotian. Dia ingin mengatakan sesuatu sebagai penolakan, pada saat itulah dia mendengar kata-kata Wu Xiaotian di telinganya, jika kamu berani menolak, aku akan membeberkan identitasmu sekarang. Xiao Chen segera menahan lidahnya. Wu Xiaotian benar-benar seorang senior, bahkan mampu mengatasi kelemahan kritisnya. Jangan terlalu memikirkan hal ini. Ini juga merupakan hal yang baik untukmu. Wu Xiaotian sudah berurusan dengan Xiao Chen, tetapi masih banyak orang yang ragu di antara kerumunan. Seseorang berseru, apakah senior mengetahui identitas sebenarnya dari penguasa pedang tanpa bayangan? Tentu saja, dia bukan iblis dan bisa mewarisi gelar Sabre Sovereign-ku. Jika ada orang yang tidak yakin akan hal ini, selama Anda bisa mengalahkannya dengan meyakinkan, dia akan menyerahkan gelar Sabre Sovereign juga, jawab Wu Xiaotian dengan tenang. Setelah melepaskan hal-hal tertentu, dia menjadi lebih berpikiran terbuka tentang banyak hal. Jantung Wen Ziran berdetak kencang. Memang benar, itu sesuai dugaannya. Namun, baguslah kalau tuannya bisa melepaskannya. Di zaman keemasan ini, beberapa orang sudah mengincar gelar Sabre Sovereign. Untunglah tuannya bisa melepaskannya dengan tenang. Itu lebih baik daripada mendapat tantangan terus-menerus. Dia tidak meminta banyak, dia hanya ingin tuannya bisa menjalani masa tuanya dengan tenang.
Untuk merayakan kelahiran Sabre Sovereign yang baru, setiap orang yang hadir dengan pedang dapat menuju ke kolam pencucian sabre. Kerumunan itu meledak dalam keributan. Ini merupakan manfaat nyata. Bahkan jika seseorang bukan seorang ahli pedang, selama mereka memiliki pedang, dengan merendam pedang mereka di kolam pencucian pedang, nilai pedang tersebut akan melambung tinggi. Tempat paling misterius dari Heavenly Sabre Mountain Manor ini adalah kolam pencucian sabre. Rumor mengatakan bahwa ada benda legendaris kuno di dasar kolam pencucian sabre, es abadi. Menurut rumor yang beredar, es abadi adalah bongkahan es yang tidak akan pernah mencair. Awalnya ia melayang di langit berbintang selama beberapa puluh ribu tahun. Ia mengalami segala macam baptisan di langit berbintang sebelum pemilik generasi pertama dari es abadi memperolehnya secara beruntung dan menguburkannya di Heavenly Sabre Mountain Manor. Justru karena kehadiran es abadi, kolam pencucian pedang mengandung segala macam misteri. Senior, apakah itu benar? Wu Xiaotian tersenyum tipis dan berkata, tentu saja, kata-kataku, Wu Xiaotian, berbalut besi. Bagaimana bisa itu salah? Ziran, hitung jumlah orangnya dan bawa mereka ke gunung belakang. Ya Tuan, Wen Ziran segera mulai melakukan pengaturan setelah menerima pesanan. Wu Xiaotian pergi. Setelah dia pergi, kerumunan orang meledak dalam berbagai diskusi. Sabre Sovereign baru lahir begitu saja. Wu Xiaotian menyerahkan gelar itu kepada seseorang yang tidak pernah turun dari kereta perangnya, seseorang yang wajahnya tidak mereka kenal sama sekali. Sungguh tidak terduga bahwa senior Wu Xiaotian akan menyerahkan gelar Sabre Sovereign. Hehe, apa yang ku bilang tadi? Saya mengatakan bahwa senior Wu Xiaotian mengambil tindakan untuk menguji penguasa pedang tanpa bayangan. Berkenaan dengan teknik sabar, senior Wu Xiaotian sudah tidak ada bandingannya dengan penguasa sabar tanpa bayangan. Oleh karena itu, dia menggunakan kekuatan untuk mematahkan teknik pada akhirnya. Namun, itu bukanlah hal yang baik. Saya dapat meramalkan banyak ahli yang mencari penguasa sabar tanpa bayangan untuk menantangnya. Benar, Sabre Sovereign mengenalinya, tapi itu tidak berarti orang lain akan mengenalinya. Dia masih perlu membuktikan dirinya. Itu benar, senior Wu Xiaotian sudah mengatakannya. Siapapun yang bisa mengalahkannya bisa menjadi Sabre Sovereign yang baru. Saya pikir ini tidak akan sederhana. Bahkan sekarang, tidak ada yang tahu kekuatan sebenarnya dari penguasa sabar tanpa bayangan ini. Tidak akan mudah untuk mengalahkannya. Para Blades berkumpul dalam kelompok di setiap sudut Heavenly Sabre Mountain Manor, semuanya mendiskusikan topik pergantian gelar Sabre Sovereign. Mereka telah menyaksikan sejarah. Mereka bisa dengan mudah membayangkan bahwa dalam waktu kurang dari sebulan, topik ini akan menyebar ke seluruh penjuru daratan Kunlun. Di zaman keemasan ini, matahari, bulan, dan bintang terbit dan tenggelam. Apapun bisa terjadi. Di dalam kereta perang, emosi Xiao Chen sudah kembali stabil. Dia mengesampingkan masalah gelar Sabre Sovereign dan melihat lunar Shadow Sabre di tangannya. Kata-kata Wu Xiaotian bergema berulang kali di benaknya. Pedangmu baik-baik saja, Andalah masalahnya. Dia tidak bisa mengenalimu. Tentu saja, dia tidak akan membiarkan Anda menggambarnya. Mengapa demikian? Wu Xiaotian tahu alasannya, dan Xiao Chen juga tahu. Namun, Xiao Chen benar-benar bingung. Apakah aku harus meninggalkan kereta perang siklus ini sebelum aku bisa menjadi diriku lagi? Namun, saat Xiao Chen menutup matanya, awan darah sepanjang 500.000 kilometer muncul di benaknya. Dia melihat Blood Cross di mana-mana, kuburan yang terbentang di cakrawala, dan juga semua kata Xiao Chen yang digariskan dengan darah. Darah itu mewakili kemarahan, permusuhan, dan kemarahan. Xiao Chen membuka matanya dan menggenggam gagang pedang. Lalu, dia menariknya dengan lembut. Namun, lunar Shadow Sabre tidak bergeming sama sekali. Ao Jiao kecil, apakah kamu benar-benar tidak dapat mengenaliku lagi? Senior penguasa pedang tanpa bayangan, kita akan pergi ke kolam pencucian pedang. Apakah kamu ikut dengan kami? Wen Ziran berjalan mendekat dan berbicara kepada Xiao Chen, yang berada di kereta perang, menyela pikirannya. Xiao Chen menggelengkan kepalanya sedikit dan menyingkirkan lunar Shadow Sabre. Kemudian, dia berkata, Saudara Wen, tolong panggil saja saya sebagai tanpa bayangan. Ketenaran kolam pencucian sabre telah menyebar jauh dan luas. Tentu saja, saya harus pergi dan melihatnya.
Wen Ziran tersenyum tipis dan berkata, kalau begitu, biarkan aku yang memimpin jalan untukmu. Setelah mengatakan itu, Wen Ziran segera menaiki seekor kuda, dan kereta perang siklus mengikuti di belakang. Sekelompok besar mengikuti kereta itu, semua orang menunjukkan ekspresi bersemangat. Kali ini, semuanya berkat penampilan Xiao Chen. Kalau tidak, Wu Xiaotian pasti tidak akan mengizinkan begitu banyak orang pergi ke kolam pencucian sabre bersama-sama. Xiao Chen telah lama mendengar tentang kolam pencucian sabre. Karena dia sudah datang, dia tidak boleh melewatkannya. Setelah merendam 7 dosa mematikan di dalamnya, dia mungkin bisa meningkatkan kualitasnya ke level lain. Selain itu, ketujuh senjata ilahi semuanya merupakan bagian dari satu set. Jika Xiao Chen meningkatkan kualitas ketujuh senjata ilahi dan menggabungkannya, mereka mungkin sekuat senjata ilahi transenden. Sayangnya, Lunar Shadow Saber tidak dapat ditarik. Kalau tidak, itu akan menjadi sempurna. Namun, Xiao Chen mengingatkan dirinya sendiri untuk tidak terlalu mementingkan hal ini. Kemudian, dia mengeluarkan sesuatu yang lain dan melihatnya. Itu adalah medali yang penuh dengan niat membunuh. Ada kata, pedang, sederhana yang terukir di atasnya. Wu Xiaotian belum menjelaskan apapun tentang hal itu kepadanya. Namun, Xiao Chen menduga bahwa ini adalah semacam warisan antara Sabre Sovereigns, yang diturunkan dari setiap generasi. Jika ada yang mengalahkannya dan merebut gelar Sabre Sovereign, dia harus menyerahkan medali ini. Ini adalah semacam upacara yang harus diikuti oleh setiap generasi Sabre Sovereign. Xiao Chen mempertimbangkannya sebentar, lalu mengumpulkan sense spiritualnya ke dalam seutas benang, berencana untuk menyelidiki medali ini dengan benar. Saat rasa spiritualnya masuk, Xiao Chen merasakan hisapan kuat yang terasa seperti menarik seluruh jiwanya. Setelah merasakan sekelilingnya berputar, dunia yang sunyi muncul di hadapannya. Langit sangat kacau dan tanah kosong. Ketika dia melihat ke depan, dia melihat sebuah aula yang megah. Dia berjalan ke depan, merasa curiga. Aula Pan Huang. Xiao Chen bergumam ketika dia melihat papan nama di aula setelah dia mendekat. Catatan TL, Pan Huang berarti raja yang melingkar. Namun, saya telah memverifikasi bahwa ini adalah nama dan bukan gelar. Perhatikan bahwa pedang Wu Xiaotian disebut Coiling Monarch Time Sabre. Kemungkinan besar untuk menghormati hal ini. Halo, anak muda yang mewarisi gelar penguasa pedang Tuan Pan Huang. Suara tiba-tiba itu mengejutkan Xiao Chen, menyebabkan dia mundur dengan tergesa-gesa. Baru pada saat itulah dia menemukan seorang wanita muda dengan tangan bersilang, yang muncul di udara di sampingnya pada suatu waktu. Xiao Chen mengerutkan kening dan berkata, siapa kamu? Tempat apa ini? Aku adalah item spirit dari Sabre Sovereign Medallion. Anda bisa memanggil saya King Yun. Ini adalah dunia di dalam medali penguasa Sabre Pan Huang. Gadis muda, King Yun, memperkenalkan dirinya dengan tidak tergesa-gesa dan sabar. Setiap generasi Sabre Sovereign menunjukkan ekspresi yang sama ketika mereka pertama kali datang ke sini. Setelah melihat ini berkali-kali, King Yun tidak lagi menganggap ini aneh. Siapa Pan Huang? Bagaimana hubungannya dengan senior Wu Xiaotian? King Yun tersenyum dan berkata, kamu benar-benar banyak bertanya. Namun, karena Anda adalah master baru dari Sabre Sovereign Medallion, adalah tugas saya untuk menjawabnya. Pan Huang lah yang memalsukan medali ini. Dia dapat dianggap sebagai Sabre Sovereign generasi pertama dari alam Kunlun. Wu Xiaotian adalah salah satu pewarisnya. Orang yang bisa menempa Sabre Sovereign Medallion harus menjadi ahli mutlak tanpa keraguan. Namun, Xiao Chen belum pernah menemukan orang Pan Huang ini sebelumnya dalam catatan sejarah. Mungkinkah Pan Huang ini juga meninggalkan tanah terlantar ini dan menghapus semua jejak dirinya di dunia ini? Namun, ini bukan waktunya untuk mempertimbangkan pertanyaan ini. Xiao Chen menunjuk ke gerbang aula dan berkata, baiklah, mengerti. Bisakah kamu membantuku membuka gerbang aula? King Yun menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak bisa melakukan itu. Anda harus membuka gerbangnya sendiri. Hanya setelah melangkah melewati gerbang Anda akan menjadi penguasa medali Sabre Sovereign ini. Saat ini, Anda baru memenuhi syarat untuk mencoba. Semuanya masih bergantung padamu. Xiao Chen tidak ragu-ragu. Dia melangkah maju dan mendorong dengan kuat.
Kekuatan besar itu pulih kembali dan menyebabkan Xiao Chen sangat kesakitan hingga dia hampir muntah darah. Oleh karena itu, dia harus serius. Qing Yun menjelaskan, berhentilah mencoba. Kecuali kekuatanmu bisa menyaingi Kaisar Bela Diri Surga ke-9, kamu tidak akan bisa membukanya. Xiao Chen tidak terlalu kecewa. Dia hanya bertanya, ada apa di sana? Tidak banyak. Pan Huang meninggalkan Lightning Pool yang dapat terus meningkatkan domain sabre seorang ahli pedang. Ada juga patung wasiat dari penguasa saber masa lalu, Anda bisa bertarung dengan mereka dan melemahkan teknik bela diri Anda. Ada juga platform pemahaman, yang dapat membantu para ahli pedang memahami energi saber. Tunggu, apakah ini sabre energi yang kamu bicarakan? Xiao Chen menyela Qing Yun, dan titik cahaya cemerlang dari lautan kesadarannya muncul di telapak tangannya. Setiap titik cahaya seperti miniatur matahari. Ada total 10 dari apa yang disebut Xiao Chen sebagai sabre energi. Qing Yun mengungkapkan ekspresi terkejut dan berkata, kamu benar-benar jenius. Tidak heran Wu Xiaotian bersedia memberikan medali sabre sovereign kepada Anda. Dalam sejarah, hanya ada 3 sabre sovereigns yang memahami sabre energi, namun Anda memahami sabre energi bahkan sebelum memasuki Pan Huang Hall. Meski ini hanya bentuk samar-samar, pada akhirnya kamu pasti bisa membentuk sabre energi yang lengkap. Sepertinya medali sabre sovereign ini tidak akan terlalu berguna bagi Anda. Namun, Anda tetap sebaiknya berkultivasi dengan benar dan membuka gerbang aula lebih awal. Setelah saya mengajari Anda cara menggunakan energi ini, pekerjaan saya akan selesai. Xiao Chen keluar dari sabre sovereign medalion dan memikirkan tentang apa yang dikatakan Qing Yun. Ini seharusnya menjadi manfaat yang disebutkan Wu Xiaotian. Pan Huang ini agak misterius. Sebelum Xiao Chen, sebenarnya ada seseorang yang bisa memahami sabre energi. Terlebih lagi, orang ini jelas telah melangkah lebih jauh dari Xiao Chen. Suhu sekitar tiba-tiba turun. Wen Ziran turun dari kudanya di depan. Mereka mungkin telah sampai di kolam pencucian sabre. Xiao Chen membuka tirai ke samping. Sebuah kolam berukuran rata-rata tidak jauh dari situ muncul di hadapannya. Ki dingin melayang di atas permukaan air, tampak kabur dan sulit dilihat. Tolong, penguasa pedang tanpa bayangan senior. Wen Ziran menoleh dan melakukan isyarat mengundang. Dentang, 7 senjata ilahi terhunus pada saat yang sama dan berubah menjadi berkas cahaya, terjun ke dalam kolam itu. Energi dingin menekan, dan tubuh Xiao Chen bergetar seolah jiwanya gemetar. Seluruh tubuhnya terasa sangat nyaman, sensasinya bahkan lebih kuat daripada saat dia mengalami terobosan dalam kultivasi. Yang lebih menyenangkan lagi adalah 7 senjata ilahi milik Xiao Chen. Mereka bergerak dengan liar di dalam kolam, benar-benar kehilangan kendali. Es abadi memang misterius. Setelah sekian lama, senjata ilahi mulai tenggelam. Segala macam kotoran keluar dari permukaannya tanpa henti. Saat mereka mencapai dasar kolam, mereka tampak baru, bersinar terang. Cukup, kata Wen Ziran lembut. Suara mendesing. 7 senjata ilahi ditembakkan dari air. Embun beku yang menutupi pedang mencair perlahan di bawah sinar matahari. Ketika itu benar-benar meleleh, cahaya yang dihasilkan pedang itu sangat cemerlang, menyilaukan semua orang. Kekuatan ilahi yang dikandungnya memberikan tekanan yang lebih kuat pada semua orang. Kolam pencucian sabre benar-benar sesuai dengan reputasinya. Senjata ilahi penguasa pedang tanpa bayangan tumbuh setidaknya 10% lebih kuat. Pedangku bukanlah senjata ilahi. Seharusnya tidak ada masalah untuk tumbuh 30 hingga 50% lebih kuat. Ketika para ahli pedang yang menunggu di belakang melihat efek yang jelas, mereka semua menjadi bersemangat. Xiao Chen menyarungkan pedangnya dengan puas. Kereta perang itu menjauh, memberi ruang bagi orang-orang di belakang. Hanya 10 ahli pedang yang bisa pergi pada saat yang bersamaan. Semuanya, harap berbaris dengan tertib. Tidak perlu terburu-buru, setiap orang akan memiliki kesempatan. Wen Ziran melambaikan tangannya dan membiarkan 10 ahli pedang hebat dari generasi baru pergi duluan. Pada saat yang sama, dia mengatur pengendalian massa. Sobat, tolong jangan memotong antrean. Namun, seorang pria berpakaian putih berpenampilan biasa tidak mendengarkan tetapi berjalan ke depan dengan rasa ingin tahu, memandangi air. Hei, apakah kamu tidak mendengarnya? Pergi ke antrian paling belakang. Zhao Feng tidak mau maju ke depan dan menepuk bahu orang ini. Namun,
pria berpakaian putih itu tidak merespon, bahkan tidak menoleh ke belakang. Dia bergumam, es abadi. Sebuah benda misterius di dunia sebenarnya digunakan untuk mencuci pedang. Sayang sekali, oh, sayang sekali. Apa kamu mendengar saya? Zhao Feng berkata lebih keras dari sebelumnya, berbicara dengan agak marah. Jika orang ini masih tidak pergi, dia akan menyerang. Namun, sesuatu yang aneh terjadi. Dia tiba-tiba merasa ngeri saat mengetahui bahwa tangan yang menepuk bahu pria berpakaian putih ini telah tertutup es pada suatu saat. Anak muda, kamu sungguh berani. Sudah lama sekali tidak ada orang yang berani menepuk pundakku. Pria berpakaian putih itu berbalik dan tersenyum tipis. Namun, senyuman itu begitu dingin hingga membuat orang lain gemetar. Hal ini mengagetkan Zhao Feng sehingga segera mundur dan memotong lengan yang membeku ini. Retakan. Retakan, lengannya jatuh ke tanah dan pecah seperti es. Iblis salju, Wen Ziran sedikit mengernyit, merasa agak terkejut. Iblis macam apa yang bisa menyembunyikan semua auranya meski berada di Heavenly Sabre Mountain Manor dengan begitu banyak ahli di sekitarnya? Sesuatu yang salah, iblis ini pasti memiliki latar belakang yang mengesankan. Kalau tidak, dia tidak akan bisa menyembunyikan dirinya dari begitu banyak orang. Kita tidak bisa bertindak gegabah. Itu adalah iblis. Bunuh dia. 10 ahli pedang generasi baru lainnya di samping Zhao Feng semuanya bangkit pada saat yang sama dan menghunuskan pedang mereka ke arah pria berpakaian putih itu. 10 ahli pedang hebat setidaknya adalah Kaisar Bela Diri Langit ketiga. Mereka yang sekuat Xing Feng bahkan adalah Kaisar Bela Diri Langit kelima. Ketika ke-9 orang ini menyerang bersama, bahkan Kaisar Bela Diri Penguasa Surga ketujuh harus mundur dan menghindari serangan tersebut. Hati-hati, iblis ini tidak sederhana, Wen Ziran memperingatkan, pikirannya semakin dalam. Pria berpakaian putih itu tersenyum dingin dan berhenti menyembunyikan auranya. Gelombang demoniki berubah menjadi pilar cahaya hitam yang melesat ke langit. Langit langsung menjadi gelap. Suhu sekitar awalnya sudah sangat dingin. Kini, penurunannya semakin parah. Embun beku menutupi daratan. Alis dan janggut banyak petani bahkan membeku. Ketika orang ini berhenti menyembunyikan auranya, kekuatan kaisar yang berdaulat yang mengerikan mengalir keluar. 9 orang yang melompat ke udara segera mengubah ekspresi mereka. Kaisar Bela Diri Surga ke-8. Itu tidak benar. Dia seharusnya menjadi Kaisar Bela Diri Penguasa Surga ke-9. Ini adalah karakter setingkat Raja Iblis. Kaisar Bela Diri Penguasa Surga ke-9 dianggap sebagai puncak Kaisar Bela Diri berdaulat. Itu adalah tingkat yang sangat mengerikan. Ada beberapa Kaisar Bela Diri Langit yang berdaulat di dunia Kunlun, namun jumlah Kaisar Bela Diri Langit ke-9 bisa dihitung dengan jari. Dalam kata Iblis Deep Abyss, selain 9 Raja Iblis yang merupakan bilangan prima, 9 lainnya hanyalah Kaisar Bela Diri Surga ke-9. Pria berpakaian putih ini adalah Kaisar Bela Diri Surga ke-9. Tanpa perlu menebak, dia pastinya adalah eksistensi setingkat Raja Iblis. Mundur, cepat, mundur. Xing Feng, Feng Xingsheng, dan yang lainnya pucat karena ketakutan. Mereka dengan cepat mundur. Biarpun mereka bisa selamat dari serangan kekuatan penuh dari karakter setingkat Raja Iblis, mereka masih akan terluka parah. Namun, mencoba mundur sekarang jelas sudah terlambat. Pria berpakaian putih itu telah mengangkat tangannya dan melakukan serangan telapak tangan. Salju putih beterbangan, dan sebuah fenomena misterius muncul. Sebuah gunung bersalju muncul di belakangnya. Serangan telapak tangan ini mengandung kekuatan salju dan es yang tak terbatas. Puci, 9 orang itu memuntahkan darah pada saat bersamaan, suara berderak terdengar dari tulang mereka saat mereka terbang kembali dengan berat. Beberapa dari mereka langsung pingsan. Hanya dengan satu serangan telapak tangan, orang ini mengalahkan 9 dari 10 ahli pedang generasi baru. Semua orang langsung merasa takut, dan tempat itu berubah menjadi kacau. Jelas sekali, pria berpakaian putih ini tidak ada di sini untuk membunuh orang. Dia menatap dingin ke arah Wen Ziran dan menginjak tanah dengan ganas. Gelombang salju melonjak, memaksa Wen Ziran mengangkat pedang dan memblokirnya, dia hanya bisa mundur. Tidak ada yang mau membantu, dan tidak ada yang berani menghentikan keberadaan setingkat Raja Iblis ini, karena hal itu hanya akan menyebabkan kematian. Nasib 10 ahli pedang generasi baru adalah contoh yang bagus.
Segera, tidak ada seorang pun yang tinggal di dekat kolam pencucian sabre. Pria berpakaian putih itu bergerak cepat, melompat ke kolam pencucian sabre dengan cepat. Sasarannya adalah es abadi. Retakan. Suatu saat, lapisan es tebal muncul di permukaan air. Pria berpakaian putih, yang melompat turun, menembus ki dingin yang seperti kabut dan mendarat dengan keras di atas es. Kemudian, kakinya terpeleset, dan dia jatuh berlutut, hampir terjatuh. Es. Raja Iblis Salju menstabilkan dirinya dengan cemberut. Keinginannya akan es sudah mencapai puncaknya, hampir tidak ada yang bisa menandinginya. Sekilas, dia menemukan bahwa es ini agak aneh, seolah-olah ada yang tidak beres dengannya. Namun, waktunya sangat ketat. Tidak ada waktu untuk berpikir terlalu banyak, jadi dia mengangkat tangannya dan menamparkan. Lapisan es langsung pecah berkeping-keping. Namun, air yang diharapkan tidak muncul. Sebaliknya, ada nyala api yang menyala-nyala. Ekspresi pria berpakaian putih itu sedikit berubah. Dia menyadari bahwa nyala api ini tidak sederhana, jadi dia segera mundur dalam sekejap. Untungnya, Raja Iblis Salju tidak terlalu terlibat dalam hal ini. Jika api ilahi salju surgawi ini membakarnya, meskipun dia adalah Raja Iblis, dia masih harus berusaha keras untuk memadamkannya. Ekspresi pria berpakaian putih itu berubah cemberut. Dengan penundaan ini, dia tahu bahwa kesempatannya untuk dengan mudah mengambil es abadi telah hilang. Wu Xiaotian akan segera tiba. Raja Iblis Salju melihat ke arah kereta perang siklus dan menunjuk. 9 badai terbentuk dari ketiadaan. Mereka melonjak membawa es dan salju, menutup semua jalan Xiao Chen. Bang! Di dalam kereta perang, Xiao Chen tetap tenang. Dia mengetuk dengan satu tangan, dan 7 senjata ilahi berubah menjadi berkas cahaya yang ditembakkan, tanpa ampun menusuk badai es dan salju. 7 badai langsung hancur, dan gempa susulan melanda. Ruang angkasa bergetar hebat. Bangunan di sekitar kolam pencucian sabre runtuh satu demi satu. Retakan yang mengerikan muncul di tanah. Semua orang ngeri melihat pemandangan seperti itu. Hanya penguasa pedang tanpa bayangan yang berani melawan karakter setingkat Raja Iblis ini. Jika itu mereka bahkan tidak akan bisa menerima setengah pukulan. Cycle War Chariot mundur 2 langkah dan menghindari 2 badai es dan salju yang tersisa di sisinya. Ketika 2 badai es dan salju bertabrakan, mereka mengeluarkan laporan yang menggema, dan gelombang kejut pun melonjak. Tirai Cycle War Chariot terbongkar, dan darah keluar dari sudut bibir Xiao Chen saat dia menderita beberapa luka dalam. Berhenti. Saat pria berpakaian putih itu hendak terus menyerang, cahaya pedang terbang mendekat. Itu adalah Wu Xiaotian yang bergegas. Raja Iblis Salju, kamu benar-benar memberiku banyak perhatian. Tidak kusangka kamu benar-benar menyusup ke Heavenly Sabre Mountain Manor sendirian, kata Wu Xiaotian dengan suara dingin. Saat Wu Xiaotian mengatakan itu, semua orang terkejut. Ternyata itu benar-benar Raja Iblis yang datang. Raja Iblis Salju berkata dengan acuh tak acuh, kamu terlalu sopan. Jika bukan karena kamu terlalu kuat, mengapa aku harus berusaha untuk mewujudkannya sendiri? Iblis lainnya akan ditemukan saat mereka mendekati Heavenly Sabre Mountain Manor. Pergilah kalau begitu. Anda sudah kehilangan kesempatan dan tidak bisa lagi mendapatkan es abadi. Ying Zongtian dan penguasa pedang Liu Xiaoyun sudah bergegas mendekat. Jika kamu tidak pergi sekarang, kamu tidak akan bisa pergi lagi nanti, kata Wu Xiaotian dengan tenang dengan suara dingin. Tatapannya tampak setajam pedang. Pria berpakaian putih itu tidak mengatakan apapun. Dia menghadapi tatapan Wu Xiaotian dan memulai pertempuran diam di udara. 2 kaisar bela diri puncak berselisih dengan kekuatan kaisar yang berdaulat. Gemuruh. Seluruh Heavenly Sabre Mountain Manor mulai bergetar hebat. Bangunan yang tak terhitung jumlahnya roboh, dan arena astral di sekitarnya meledak satu persatu seperti kembang api besar di langit berbintang. Saat kekuatan kaisar menyebar, para penggarap di sekitar bahkan tidak berani bernapas. Mereka hanya merasakan keringat dingin mengalir di punggung mereka. Di bawah tekanan seberat gunung, mereka tidak dapat menggerakkan satu otot pun. Kekuatan kaisar yang kuat dari 2 kaisar bela diri surga ke-9 bertabrakan, menyebabkan perubahan besar di dunia sekitar mereka. Wu Xiaotian seperti pedang harta karun yang menghubungkan langit ke tanah, menunjukkan ketajaman yang tidak dapat dihalangi.
Raja Iblis Salju memiliki kekuatan iblis yang sangat besar, tampak seperti badai salju yang mengamuk dan menunjukkan tirani mutlak yang menyegel dunia dalam es. Pada awalnya, keduanya hampir setara, tidak ada yang memberi jalan satu sama lain. Namun, setelah sekitar 1 jam, Wu Xiaotian perlahan mulai menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Bentrokan Kaisar Might dengan intensitas tinggi sangat menguras pikiran. Menguasai, wajah Wen Ziran tenggelam. Dia merasa sangat cemas dan ingin pergi dan membantu. Namun, di bawah tekanan dari dua puncak kekuatan Kaisar-Kaisar bela diri langit ke-9, dia bahkan tidak bisa bergerak sejenak. Semua orang yang hadir mulai merasa khawatir. Saat aura seseorang hilang, kemenangan bisa ditentukan pada detik berikutnya. Bibir Raja Iblis Salju sedikit melengkung. Wu Xiaotian, jika itu terjadi di masa lalu, aku harus pergi sekarang. Namun, saya berubah pikiran. Karena, kamu sudah tua. Bergerak, bergerak. Namun, pada saat ini, pada saat yang paling penting ini, Cycle War Chariot bergerak. Di dalam kereta, Xiao Chen mengertakkan gigi dan melakukan yang terbaik untuk mengendalikan tubuhnya. Dia menepis tekanan dari kekuatan kaisar yang kuat dari keduanya. Gemetar kereta perang semakin intensif. Kemudian, dia berteriak, dan 7 senjata ilahi yang jatuh ke tanah sebelumnya terangkat. Senjata ilahi kembali ke sarungnya, dan Xiao Chen berhasil berjuang bebas di saat berikutnya. Dia menyipitkan matanya dan menamparkan dengan tangan kanannya, membuat Cycle War Chariot meluncur ke depan dengan cepat. Di hadapan ribuan pembudidaya, dalam situasi di mana tidak ada yang bisa bergerak, Xiao Chen berhasil bergerak. Saat kereta perang mendekat, aura kuat Xiao Chen memperkuat aura Wu Xiaotian, membuat aura Wu Xiaotian seperti pedang tajam langsung menembus langit. Raja Iblis Salju memuntahkan darah dan mundur dengan cepat. Pada saat paling kritis dalam benturan aura, dia kalah. Raja Iblis Salju, apakah kamu masih tidak akan enyahlah? Wu Xiaotian berteriak dengan dingin. Wu Xiaotian, jangan pernah beri aku kesempatan kedua. Lain kali, kamu tidak akan seberuntung ini. Raja Iblis Salju menatap tajam ke arah kereta perang siklus sebelum pergi dalam keadaan yang menyedihkan, tidak berani tinggal lebih lama lagi. Ketika Raja Iblis Salju berada jauh, darah muncrat dari mulut Wu Xiaotian saat dia mundur beberapa langkah dan berlutut.